Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana Hanifah, NIM B131230142. Di sini saya akan mempresentasikan makalah konsep dan hakikat ibadah Ghairul Mahdoh. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah sehingga makalah yang berjudul konsep ibadah Ghairul Mahdoh dapat menyelesaikan tepat waktu. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah agama yang telah memberikan tugas kepada kami semangat moral demi menyelesaikan tugas makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harus dapat diberikan oleh pembaca demi kesempurnaan makalah selanjutnya. Daftar isi terdapat halaman cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Ibadah merupakan satu pola hubungan yang menghubungkan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Memahami makna ibadah tersebut, seorang muslim dapat terhubung dengan kasih sayang Allah, karunia dan perlindungan Allah. Insan yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntut untuk senantiasa melaksanakan ibadah sebagai pertanda keikhlasan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjadi kesenjangan antara pengakuan dan amal ibadah, berarti ia belum memahami sepenuhnya konsepsi syariat tentang kewajiban pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim telah memiliki iman dalam hatinya, masih bersifat abstrak, belum sempurna sebelum direalisasikan dalam bentuk nyata, yakni ibadah. Ibadah merupakan inti dari iman karena tidak terlihat. Keimanan seorang tak dapat diukur dan diperkirakan, namun kita dapat melihat realitas imannya dari ibadah yang dilakukannya. Kita sendiri dapat merasakan saat iman menurun, ibadah kita menurun, begitu pula sebaliknya. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu fitrah manusia. Bentuk ibadah secara global diantaranya sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan tersenyum dinilai sebagai suatu ibadah. Suatu perbuatan dinilai ibadah kalau diniatkan dengan ibadah. Ibadah Ghairul Mahdoh merupakan ibadah yang tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan manusia dengan manusia lainnya. Bentuk dapat berupa sumbangan pribadi untuk kesejahteraan sesama manusia, misalnya sedekah, tolong-menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai ibadah harus dibiasakan sejak dini. Orang tua seharusnya memberi suri teladan yang baik tentang argumen utama berkaitan dengan ibadah, memberikan pemahaman mengenai ibadah mahdoh, misalnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Dengan pentingnya mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai ibadah Ghairul Mahdoh, olehnya ini kami tertarik ingin membahasnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan makalah ini akan membahas tentang pertama, apa pengertian ibadah Ghairul Mahdoh? 2. Apa tujuan ibadah Ghairul Mahdoh? 3. Apa definisi ibadah Ghairul Mahdoh? 4. Apa saja prinsip-prinsip ibadah Ghairul Mahdoh? 5. Apa saja macam-macam Ghairul Mahdoh? Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian ibadah Ghairul Mahdoh terdapat pada surat yang tertera. Ibadah Ghairul Mahdoh atau ibadah umum adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Hubungan ini dilakukan dengan menjaga dan merawat lingkungan seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 56. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Ibadah ghairu mahdhah ini jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, maka tetap sah, hanya saja tidak dinilai pahalanya bagi yang menjalankannya. B. Tujuan ibadah ghairu mahdhah. Maksud pokok perbuatan ibadah ghairu mahdhah adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhana adalah ketika makan. Seperti yang kita ketahui, makan bukanlah ibadah khusus dan bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang bisa makan kapan saja, baik kita lapar ataupun tidak. Apa dimakan pun bisa makan apa saja kecuali yang sudah diharamkan. Namun, aktivitas makan bisa menjadi sebuah ibadah yang bahkan dinilai berpahala jika niatkannya dengan sesuatu yang baik. Misalnya, kita berniat makan agar kuat dalam menjalankan ibadah wajib seperti sholat atau untuk berjalan ke masjid. Makan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam pengerjaannya pun tidak membutuhkan wahyu untuk makan, karena tanpa wahyu pun semua orang sudah pentingnya makan dan memang membutuhkan makan. C. Definisi ibadah ghairu mahdhah. 1. Sedekah. Sedekah bahasa Arab sodakoh adalah pemberian orang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Keutamaan sedekah. A. Sedekah dapat menghapus dosa. B. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. C. Sedekah memberi keberkahan pada harta. D. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 2. Tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arab artinya ta'awan. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa dalam ajaran Islam. Tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian, tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah tolong-menolong dalam firman-Nya, seperti surat yang tertera. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah 5 ayat 21. 3. Dakwah Arab dakwah, ajakan, adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. 4. Belajar. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang sebelumnya tidak bisa menjadi lebih bisa, karena pentingnya ilmu dan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya. Para ulama menyimpulkan bahwa menurut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Inilah hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Menurut ilmu, hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah 11. 5. Zikir. Zikir atau zikir adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Seseorang yang melakukan zikir disebut zakir. Secara bahasa zikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Kata zikir juga berarti memori pengajian. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. 6. Bekerja. Bekerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut. Tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang. Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Surat At-Taubah 9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam mencintai orang muslim yang giat bekerja, mandiri, apalagi rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku tangan, dan menjadi beban orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabta'u indallah ras. Bismillahirrahmanirrahim. Fabta'u indallah ras. Maka carilah rezeki di sisi Allah. Surat Al-Ankabut 29 ayat 17. Agar bekerja bernilai ibadah. A. Pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. B. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. C. Ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktivitas bekerjanya mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. D. Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bekerja juga ibadah. Jika pekerjaan apapun yang kita jalani tidak sampai melalaikan dan melupakan kita dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Prinsip-prinsip ibadah ghairu madhoh. D. Prinsip-prinsip ibadah ghairu madhoh. 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. 2. Tata laksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru bid'ah dalam ibadah ghairu madhoh diperbolehkan atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. 3. Bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya, manfaat atau mahdharotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat tidak baik bahkan merugikan, maka tidak boleh dilaksanakannya. 4. Azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Macam-macam ibadah ghairu madhoh. Belajar dengan maksud mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata disunatkan untuk memulai mengucapkan salam dan menjawabnya lebih ditekankan dibandingkan memulainya. Iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wakaf atau memberikan sebagian harta yang kekal zatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat. Sedekah dengan memberikan suatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Terus berkurban dengan menyembelih hewan kurban dalam syarat tertentu pada waktu bulan Zulhijjah dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seorang kepala rumah tangga yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan niat untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala dan dengan niat untuk mendidik anak-anaknya agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang yang menikah dengan niat untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina. Selanjutnya, seseorang yang meninggalkan minum khamar hanyalah akan berpahala jika dilandasi oleh niat dan motivasi karena takut azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, aktivitas tidur di awal malam dengan niat agar bisa bangun di akhir malam untuk membaca Al-Quran dan juga sholat malam. Jadi Mu'adz menjadikan aktivitas tidurnya dalam rangka membantunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran di akhir malam atau menjelang subuh. Aktivitas makan apa pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja kecuali yang Allah haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar atau hanya sekadar ingin mencicipi makanan. Akan tetapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan tidak lemas untuk sholat atau berjalan menuju masjid. Selanjutnya, menjaga wudhu dengan membersihkan hadas atau kotoran yang agar mensucikan sebagian anggota tubuh. Selanjutnya, terakhir, zikir dan bersolawat dalam keadaan apapun guna mendekatkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh ibadah ghairu mahdoh yang terakhir. Ketiga, penutup. Kesimpulan. Pada prinsipnya, ibadah merupakan syariat jalan Islam yang berarti ibadah diri secara sempurna pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hal ini akan terwujud suatu sikap dan perbuatan dalam bentuk ibadah. Jika hal ini dapat dicapai sebagai nilai dan sikap dan perilaku manusia, maka akan suatu keyakinan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum muamalah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara sesama manusia, atau dengan kata lain, definisi dari ibadah ghairu mahdoh umum adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdoh yaitu sedekah, tolong menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Daftar pusaka yang tertera di sini. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.